Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi di channel saya Ahmad Dhani Kurniawan. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu tugas yang diberikan oleh dosen, yaitu dari mata kuliah analisa sumber daya dan geologi lingkungan. Nah, analisa sumber daya dan geologi lingkungan ini merupakan salah satu mata kuliah yang diajarkan di program studi perencanaan wilayah dan kota Fakultas Teknik Universitas Jember. Universitas Jember merupakan salah satu universitas yang ada di Kabupaten Jember. Kabupaten Jember merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur. Oke, mungkin belum ada yang belum mengenal saya. Jadi saya Ahmad Dhani Kurniawan, salah satu mahasiswa perencanaan wilayah dan kota Universitas Jember. Di video kali ini saya akan membahas tentang dua topik inti, yaitu yang pertama geologi pada permukaan tanah, dan yang kedua yaitu konsep dasar geologi lingkungan. Oke, pendahuluan nih, apa sih geologi itu? Jadi geologi merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya itu geo yang berarti bumi dan logos yang berarti ilmu. Jadi geologi ini merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan tentang kebumian yang mempelajari sesuatu yang ada di permukaan dan dalam bumi beserta isinya, dan juga mempelajari tentang sifat-sifat dan bahan yang membentuk bumi, dari struktur, proses yang meliputi perkembangan bumi dari masa yang terkecil hingga bumi yang sekarang. Jadi apa itu geologi lingkungan? Jadi geologi lingkungan merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan geologis. Nah, penyusun lingkungan geologis itu apa aja? Jadi lingkungan geologis itu terdiri dari unsur-unsur fisik bumi, yaitu batuan, sedimen, tanah, dan fluida, dan juga unsur permukaan bumi, bentang alam, dan proses-proses yang mempengaruhinya. Oke, bahasan yang pertama yaitu geologi pada permukaan tanah, yang dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama lapisan tanah, yang kedua struktur tanah, yang ketiga jenis tanah. Oke, buat yang pertama yaitu lapisan tanah. Tanah terdiri atas lapisan-lapisan. Lapisan tanah berturut-turut dari atas ke bawah. Setiap lapisan memiliki jenis tanah yang berbeda-beda, memiliki struktur tanah yang berbeda-beda, batuan yang dikandung juga berbeda, jenis kesuburannya, dan juga lain sebagainya. Oke, buat yang pertama, tanah lapisan atas. Tanah lapisan atas ini berwarna gelap dan kehitam-hitaman. Tebalnya itu antara 10 sampai 30 cm. Lapisan ini merupakan lapisan tersubur. Mengapa demikian? Karena adanya humus atau bunga tanah yang menyuburkan. Lapisan tanah atas atau topsoil merupakan bagian yang optimum untuk kehidupan tumbuh-tumbuhan atau tanaman. Semua komponen-komponen tanah terdapat di lapisan ini.
antara lain mineral 45%, bahan organik 5%, air antara 20 sampai 30%, dan juga terdapat udara yang ada di dalam tanah ini antara 20 sampai 30%. Oke, lanjut yang kedua. Tanah lapisan bawah. Tanah lapisan bawah ini warnanya lebih cerah dan lebih padat daripada tanah lapisan atas. Sering disebut tanah cadas. Apa itu tanah cadas? Tanah cadas itu bisa disebut juga dengan tanah keras. Di lapisan tanah ini kegiatan jasad hidup mulai berkurang. Biasanya ditumbuhi tanaman berumur panjang dan berakar tunggang dalam dan panjang agar mencapai lapisan tanah. Oke, yang selanjutnya yaitu batuan induk tanah. Jadi batuan induk merupakan batuan berasal dari tanah. Lapisan tanah ini warnanya kemerah-merahan atau kelabu keputih-keputihan. Lapisan itu dapat dipecah dan dapat diubah dengan mudah. Namun tanah ini sukar untuk ditembus air. Sukar ditembus akar. Di lereng-lereng gunung, lapisan itu sering terlihat jelas karena lapisan atasnya telah hanyut oleh air hujan. Selanjutnya, semakin ke dalam lapisan ini merupakan batuan pejal yang belum mengalami proses pemecahan. Pada lapisan ini tumbuhan jarang bisa hidup. Oke, untuk bahasan yang kedua yaitu struktur tanah. Pengertian tanah. Oke. Tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun atas mineral dan bahan organik. Tanah sangat berperan dalam kehidupan makhluk hidup di bumi karena tanah membantu pertumbuhan tanaman. Mengapa dapat membantu pertumbuhan tanaman? Dikarenakan tanah menyediakan unsur-unsur yang diperlukan oleh tanaman. Contohnya zat hara, air, dan unsur-unsur lain. Yang selanjutnya yaitu untuk tanah dapat menjadi habitat bagi makhluk-makhluk mikroorganisme. Bagi sebagian hewan di darat, tanah menjadi tempat untuk hidup dan bergerak. Dari segi klimatologi, tanah memegang peranan penting sebagai penyimpan air dan menekan erosi. Meskipun tanah sendiri juga dapat tererosi, komposisi tanah berbeda-beda pada satu lokasi dengan lokasi yang lain. Dan yang unik yaitu air dan udara merupakan bagian dari tanah. Oke, bahasan yang ketiga yaitu jenis tanah di Indonesia. Sebenarnya bahasanya itu jenis tanah. Jadi di jenis tanah ini dibagi menjadi dua, yaitu jenis tanah yang ada di Indonesia dan pada umumnya. Untuk yang pertama ini jenis tanah yang ada di Indonesia. Yang pertama tanah humus. Seperti yang dapat diketahui, tanah humus merupakan tanah yang terkenal akan kesuburannya, yang terbentuk dari lapukan daun dan batang pohon di hutan hujan tropis yang lebat. Untuk yang kedua, tanah pasir. Siapa sih yang nggak kenal pasir? Biasanya kan digunakan untuk campuran membuat kalau bahasa Jawanya itu lolo. Itu campuran dari pasir sama semen, lalu dikasih air. Airnya itu air gamping atau air kapur. Jadi tanah pasir adalah tanah yang bersifat kurang baik bagi pertanian, yang terbentuk dari batuan beku serta batuan sedimen yang memiliki butir kasar dan berkerikil.
Oke, untuk yang selanjutnya yaitu tanah aluvial atau tanah endapan. Tanah aluvial ini dibentuk dari lumpur sungai yang mengendap di dataran rendah yang memiliki sifat tanah yang subur, sehingga cocok untuk lahan pertanian. Yang selanjutnya yaitu tanah pozolit merupakan tanah yang subur yang pada umumnya berada di pegunungan dengan curah hujan yang tinggi dan bersuhu rendah atau dingin. Selanjutnya tanah vulkanik atau tanah gunung berapi. Tanah vulkanis adalah tanah yang terbentuk dari lapukan materi letusan gunung berapi yang subur, mengandung zat hara yang tinggi. Jenis tanah vulkanik dapat dijumpai di sekitar lereng gunung berapi. Di Pulau Jawa itu terdapat banyak sekali gunung berapi, sehingga banyak tanah yang subur di Pulau Jawa itu. Selanjutnya yaitu tanah laterit. Tanah laterit merupakan tanah yang tidak subur, yang tadinya subur dan kaya akan unsur hara, namun unsur hara tersebut hilang karena larut dibawa oleh air hujan yang tinggi. Nah, jadi sebenarnya itu tanah itu subur dan kaya nutrisi, namun karena curah hujan yang tinggi sehingga kandungannya itu hanyut dibawa oleh air. Contohnya itu biasanya di Kalimantan Barat dan Lampung. Selanjutnya itu tanah Mediteran atau tanah kapur. Tanah kapur ini tidak subur dan terbentuk dari pelapukan batuan yang kapur. Contohnya di Nusa Tenggara, Maluku, Jawa Tengah, dan Jawa Timur juga ada. Selanjutnya yaitu tanah gambut atau tanah organosol. Tanah organosol atau tanah gambut adalah jenis tanah yang kurang subur untuk bercocok tanam, yang merupakan hasil bentukan pelapukan tumbuhan rawa. Contohnya rawa Kalimantan, Papua, dan Sumatera. Oke, ini jenis-jenis tanah pada umumnya. 1. Tanah vulkanis atau tanah andosol. Proses terbentuknya yaitu dari abu vulkanis yang telah mengalami proses pelapukan. Ciri-cirinya yaitu warna kelabu hingga kuning, pekat terhadap erosi, dan sangat subur. Pemanfaatannya biasanya digunakan untuk lahan pertanian, perkebunan, hutan pinus, atau cemara. Tanah regosol terbentuk dari endapan abu vulkanis baru. Ciri-cirinya berbutir kasar, berwarna kelabu hingga kuning, dan kadar bahan organiknya rendah. Pemanfaatannya untuk pertanian. Sebarannya lereng gunung berapi, pantai, dan bukit pasir pantai. Tanah aluvial atau tanah endapan. Proses terbentuknya tanah hasil erosi, jadi lumpur dan pasir halus di daerah-daerah dataran rendah. Ciri-cirinya warna kelabu dan pekat terhadap erosi. Pemanfaatannya ya pertanian sawah itu dah. Selanjutnya tanah organosol atau tanah humus. Tanah humus kan subur tuh yang tadi. Proses terbentuknya dari hasil pembusukan bahan-bahan organik ya, atau pembusukan itu atau pelapukan sama aja ya. So, ciri-cirinya yaitu berwarna kehitaman, mudah basah, mengandung bahan organik, sangat subur. Pemanfaatannya sebagai lahan pertanian. Ya, selanjutnya tanah gambut. Nah, proses terbentuknya dari hasil pembusukan atau pembusukan tumbuhan atau bahan organik di daerah yang selalu tergenang air atau rawa-rawa. Ciri-cirinya bersifat sangat asam, unsur hara rendah sehingga tidak subur. Pemanfaatannya untuk pertanian pasang surut. Tanah litosol atau tanah berbatu-batu. Proses terbentuknya dari pelapukan batuan dan sedimen yang masih baru atau yang belum sempurna. Jadi butirannya itu masih kasar gitu. Ciri-cirinya tekstur tanahnya beraneka ragam dan pada umumnya berpasir, tak bertekstur, warna kandungan hitam, kerikil, kesukaan bervariasi. Pemanfaatannya masih alang-alang, bisa untuk hutan sih. Tanah pozol terbentuknya di daerah yang memiliki suhu rendah dan curah hujan tinggi. Ciri-cirinya warnanya itu pucat, kandungan pasir kuarsanya tinggi, sangat masam, pekat terhadap erosi, kurang subur. Pemanfaatannya untuk pertanian palawija. Tanah laterit terbentuknya tanah
tercuci air hujan. Karena kan sangat sering sekali terkena hujan, sehingga unsur hara telah hilang dan meresap dan mengalir ke dalam tanah. Ciri-cirinya berwarna coklat kemerahan dan sifatnya tidak subur. Pemanfaatannya untuk lahan pertanian. Entah karena kok bisa itu tidak subur namun untuk lahan pertanian. Saya juga heran itu. Selanjutnya tanah mergel. Proses terbentuknya yaitu dari hasil campuran pelarutan kapur, pasir, dan tanah liat karena peristiwa air hujan. Sifatnya tidak subur, sehingga pemanfaatannya hanya untuk hutan jati aja, karena tidak subur, jadi tidak dapat ditanami tanaman lain. Tanah terarosa atau kapur atau tanah renzina terbentuknya dari pelapukan batuan kapur di daerah yang memiliki curah hujan tinggi. Ciri-cirinya warna putih sampai hitam, miskin akan unsur hara. Pemanfaatannya untuk palawija atau hujan jati. Tanah mati teran, proses terbentuknya yaitu hasil pelapukan batuan kapur keras dan sedimen. Ciri-ciri warna putih kecoklatan, keras dan tidak subur. Pemanfaatannya untuk pertanian, tegalan, dan hutan jati. Jadi tegal itu semacam pekarangan gitu, dan tanamannya itu serabutan, nggak mesti, bisa tanami pisang, tanami apa gitu, jadi bebas gitu. Oke, yang selanjutnya topik yang kedua yaitu konsep dasar ilmu geologi lingkungan. Dalam ilmu geologi lingkungan tidak pernah terlepas dari pemahaman mengenai bumi beserta isi dan aktivitasnya. Jadi ada 7 konsep tuh mengenai geologi lingkungan. Yang pertama, pada dasarnya bumi merupakan suatu sistem yang tertutup. Menarik nih. Mengapa demikian? Karena bumi merupakan suatu sistem yang menjadi kesatuan terdiri dari unsur-unsur penutup yang menjadi kesatuan yang besar. Unsur-unsur yang terdapat di permukaan saling menutup di bumi, memiliki karakteristik yang saling berhubungan. Oke, untuk konsep yang kedua yaitu bumi adalah satu-satunya tempat kehidupan manusia. Namun, sumber daya alamnya terbatas. Penelitian para ahli menunjukkan bahwa bumi merupakan satu-satunya tempat yang cocok untuk kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Bumi didukung oleh kondisi yang memungkinkan untuk berlangsungnya kehidupan, yaitu adanya air, udara, suhu yang sesuai. Sumber daya yang menjadi pemenuh kebutuhan manusia sangat-sangat terbatas. Oke, yang ketiga, proses alam yang terjadi sekarang mengubah bentang alam yang telah tersusun selama periode geologi, baik secara alamiah maupun buatan. Proses alam yang sampai sekarang ini menjadi perubahan karakteristiknya diakibatkan alam dan segala proses yang terdapat di dalamnya. Alam terus mengalami perubahan, baik terjadi dengan sendirinya karena aktivitas alam maupun oleh aktivitas manusia. Ada 2 jenis proses alami di bumi, eksogen dan endogen. Eksogen merombak bentuk permukaan bumi dari hasil proses endogen. Sedangkan endogen membentuk permukaan bumi menjadi tidak rata. Jadi endogen dulu baru eksogen. Oke, yang keempat, selalu ada proses alam yang membahayakan dan mengancam kehidupan manusia. Dalam perkembangan bumi sampai sekarang ini terdapat bahaya yang mengancam kehidupan manusia. Proses-proses tersebut pada umumnya merugikan bagi kehidupan manusia. Oleh karenanya, kita dapat memprediksi untuk meminimalkan ancaman yang ditimbulkan dari proses alam tersebut. Oke, yang kelima, perencanaan tata guna lahan dan penggunaan air harus diusahakan untuk mendapatkan keseimbangan antara pertimbangan ekonomi dengan penilaian estetika. Jadi, banyak proyek yang hanya didasarkan pada pertimbangan keuntungan tanpa memperhatikan aspek lingkungan. Pada kenyataannya memang sulit untuk menyeimbangkan antara pertimbangan ekonomi dengan penilaian estetika. Menyelaraskan pertimbangan ekonomi dengan penilaian estetika yang memperhatikan beberapa tahapan. Nah, tahapan itu antara lain mengatur skala tingkat ekonomi dengan menyamakan skala tingkat estetika, mengembangkan metode kuantitatif tentang analisis data yang diperoleh, mengembangkan teknik pemetaan
dan mengembangkan sumber daya alam yang berestetika tersebut, dan lain sebagainya. Oke, konsep yang keenam, menjelaskan tentang dampak dari penggunaan lahan yang cenderung bertumpuk. Misal nih, ada satu lahan, dan ini sebagai misalnya pada awalnya tuh untuk lahan pertanian. Nah, tiba-tiba itu difungsikan menjadi lahan perumahan atau permukiman, pasti ada dampak yang ditimbulkan tuh. Contohnya kurang lebih seperti itu. Oke, yang selanjutnya yaitu komponen fundamental merupakan faktor geologi dan pemahaman tentang lingkungan, memerlukan beberapa pendekatan melalui ilmu-ilmu kebumian dan disiplin ilmu lain yang berhubungan. Perbedaan dalam mempertimbangkan suatu pembangunan sebuah wilayah yang dapat digolongkan menjadi 3 kategori, yaitu fisik, biologis, dan fungsi kedayagunaan. Oke, untuk faktor fisik, faktor yang pertimbangan keadaan geografis, proses hidrologi, tipe batuan dan tanah, dan klimatologi. Untuk faktor yang biologis, yaitu pertimbangan aktivitas makhluk hidup, terutama tumbuhan dan hewan, perubahan keadaan biologis atau proses, spasial, analisis terhadap informasi. Dan yang terakhir, fungsi kedayagunaan, yaitu kegunaan lahan, estetika, keterkaitan antara aktivitas manusia dengan faktor fisik dan biologis, dan peraturan yang mengatur lingkungan. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang telah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua, dan semoga virus corona ini cepat menghilang dari permukaan bumi, agar kehidupan kita kembali damai, tentram seperti dahulu kala, dan tidak ada rasa-rasa takut untuk pergi keluar dan melakukan kegiatan yang biasanya. Stay at home ya, jaga kebersihan, cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik, katanya gitu. Jangan lupa like, share ke teman-teman, keluarga, atau ke semua orang, agar semua orang mendapatkan ilmu baru atau pembelajaran baru lah setelah melihat video ini. Apabila ada kritik atau sanggahan atau saran, bisa diisi di kolom komentar, bisa disampaikan, nanti akan saya balas kok. Oke, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Bye bye.